Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adik sekalian, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem gerak pada manusia. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini adalah otot dan gangguan pada sistem gerak. Namun sebelum kita lanjutkan, maka bagi sahabat dan adik-adik yang belum subscribe channel ini, maka perhatikan pada layar komputer atau layar Android dari sahabat dan adik-adik sekalian. Apabila tulisan subscribe masih berwarna merah, maka segera klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga sahabat dan adik-adik sekalian nanti akan selalu menerima informasi update, informasi terbaru dari channel ini. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sekarang langsung saja kita belajar bersama tentang otot dan gangguan pada sistem gerak. Yang pertama yaitu tentang karakteristik otot. Otot ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah kontraktibilitas, yakni kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula, atau biasanya kita sebut dengan otot berkontraksi. Kemudian yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas, yakni kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Otot yang kembali ke ukuran semula ini disebut juga dalam keadaan relaksasi. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam otot. Nah, ini mungkin adik-adik sekalian juga sudah pernah dibahas pada waktu di SMP, bahwa otot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot lurik, atau disebut juga dengan otot rangka. Ciri-cirinya adalah bentuknya silindris, memanjang, dan mempunyai banyak inti yang terletak di tepi sel. Berwarna gelap dan terang yang berselang-seling, kemudian bekerja di bawah kesadaran. Artinya otot ini merupakan otot yang kita sadari. Kontraksinya cepat, tetapi cepat lelah. Nah, otot lurik ini disebut juga dengan otot rangka karena melekat pada rangka atau melekat langsung pada tulang. Kemudian yang berikutnya yaitu otot polos. Nah, otot polos ini mempunyai bentuk yaitu bergelendong. Kedua ujungnya runcing dan bagian tengahnya itu agak membesar atau menggembung. Nah, ini nanti bisa dilihat pada gambar yang ada di bawahnya. Kemudian di dalam sel terdapat satu inti, jadi inti sel yang terletak di tengah. Bekerja di luar kesadaran kita, artinya otot ini bisa bekerja secara otomatis atau disebut juga dengan otot tak sadar. Kontraksinya lambat dan tidak mudah lelah. Letaknya yaitu terdapat pada organ-organ dalam. Jadi di sini nanti otot polos ini letaknya pada organ dalam, kecuali pada jantung, karena jantung punya otot sendiri. Misalnya pada usus, pada lambung, pada hati, paru-paru, pembuluh darah, nah, dan lain-lain. Jadi ini letaknya pada organ dalam, kecuali pada jantung. Nah, karena jantung ini punya otot sendiri, yaitu namanya otot jantung. Nah, cirinya adalah berwarna gelap
dan terang seperti otot lurik. Jadi bentuknya otot jantung ini mirip dengan otot lurik. Jadi ada gelap, ada terang. Tetapi memiliki satu atau dua inti yang letaknya di tengah, bekerja di luar kesadaran kita. Nah, otot jantung ini juga merupakan otot tak sadar, artinya bisa bekerja secara otomatis. Nah, yang ketiga yaitu bercabang atau memiliki percabangan yang disebut dengan anastomosis. Nah, ini ciri khasnya otot jantung ini mirip dengan otot lurik tetapi bercabang. Kemudian kontraksinya teratur dan tidak mudah lelah, terdapat khusus pada jantung. Jadi hanya terdapat di jantung saja. Kemudian memiliki diskus. Nah, diskus intercalaris. Kemudian yang ketiga, kita bahas tentang perlekatan otot pada tulang. Nah, ini adalah otot rangka atau otot lurik. Otot lurik atau otot rangka ini melekat pada tulang atau pada rangka. Berdasarkan cara melekatnya, yaitu pada tendon ya, maka otot ini dibagi dua. Nanti ada origo, ada insersio. Origo dan insersio ini adalah bagian ujung otot yang dikenal dengan tendon. Nah, origo adalah ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Nah, jadi ketika otot berkontraksi ini tidak bergerak, ini disebut dengan origo. Nah, otot atau origo otot ini berbeda ya. Jadi berbeda, ada dua nanti, ada yang contohnya misalnya ada pada otot bicep dan ada yang tiga yaitu otot tricep. Jadi ada yang otot, saya ulang lagi, origo otot rangka ini berbeda, ada yang dua, misalnya otot bicep. Bicep, B itu artinya dua. Dan juga ada yang disebut tiga, tricep. Nah, tri itu artinya tiga. Kemudian insersio. Insersio ini adalah bagian ujung otot lain yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Jadi ini bedanya antara origo dan insersio. Kalau origo itu tidak bergerak, kalau insersio ikut bergerak atau bergerak ketika otot sedang berkontraksi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mekanisme kerja otot. Otot memiliki kemampuan berkontraksi atau memendek dan menebal, dan juga mempunyai kemampuan relaksasi. Relaksasi itu memanjang ya, atau mengendur, atau juga kembali ke ukuran semula. Jadi kalau memendek itu namanya kontraksi, kalau memanjang atau mengendur, atau juga bisa kembali ke ukuran semula misalnya, itu namanya relaksasi. Nah, sekarang bagaimana mekanisme kerja otot atau mekanisme otot ketika berkontraksi? Yang pertama ada rangsang atau ada impuls. Kemudian nanti diterima oleh asetilkolin, kemudian membebaskan atau asetilkolin nanti membebaskan ion kalsium. Jadi saya ulang, ada rangsang, kemudian asetilkolin membebaskan ion kalsium, kemudian terbentuklah yang namanya aktomiosin. Jadi aktomiosin itu merupakan gabungan dari protein aktin dan protein miosin. Nah, nanti bergabung membentuk yang namanya aktomiosin. Nah, sehingga otot nanti berkontraksi. Jadi otot itu bisa berkontraksi. Nah, di sini harus ada rangsang atau ada impuls. Kemudian otot itu berrelaksasi. Otot mengalami atau mekanisme relaksasi pada otot. Ketika tidak ada rangsang, maka ion kalsium direabsorpsi atau diserap kembali. Ion kalsium berkurang, ikatan aktin dan miosin lepas. Kemudian sarkomir memanjang. Sarkomir pada otot itu memanjang sehingga otot berrelaksasi. Itu nanti urutan dari mekanisme otot yang berrelaksasi. Sekarang energi untuk kontraksi otot. Otot ini untuk berkontraksi juga membutuhkan energi. Nah, energi ini bisa diperoleh secara aerob maupun secara anaerob. Secara aerob, nah ini
energi ini bisa diperoleh dari glukosa C6H12O6. Jadi kalau misalnya contoh kita makan ya, yang mengandung karbohidrat nanti diserah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu nanti akan mengalami proses oksidasi, yaitu bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk air 6H2O ya, dan 6CO2 kemudian membentuk energi, yaitu berupa 38 ATP. Jadi di sini energinya berupa ATP, adenosin trifosfat. Energi ini yang digunakan untuk kontraksi otot. Kemudian secara anaerob, nah, kalau anaerob itu berarti tidak ada oksigen. Jadi kalau aerob tadi bereaksi dengan oksigen, tapi kalau anaerob itu tanpa oksigen. Nah, di sini ada glukosa C6H12O6, nanti secara anaerob nanti akan terurai menjadi asam laktat dan hanya terbentuk energi 2 ATP. Jadi bisa dibandingkan kalau secara aerob itu dapat menghasilkan 38 ATP, tapi secara anaerob hanya 2 ATP. Dan juga nanti di sini kalau secara anaerob juga ada asam laktat. Ini kalau nanti menumpuk dalam jumlah yang banyak maka akan menyebabkan kelelahan. Nah, jadi kelelahan itu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam yaitu sifat gerak otot dan jenis-jenis gerak. Jenis otot berdasarkan sifat geraknya dibagi dua. Yang pertama yaitu otot sinergis. Otot sinergis yaitu pasangan otot yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Sebagai contoh, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas. Jadi itu namanya sinergis. Sedangkan otot antagonis, otot yang kerjanya berlawanan. Sebagai contoh antara otot bisep dan trisep. Nah, itu yang pada siku. Nah, perhatikan pada gambar. Jadi berlawanan, ketika bisep kontraksi maka trisepnya relaksasi. Ketika trisep kontraksi, bisepnya relaksasi. Jadi berlawanan antara bisep dengan trisep. Nah, jenis-jenis gerak yang disebabkan oleh otot antagonis adalah contohnya ada gerak abduksi, ada gerak adduksi, ada gerak depresi, ada gerak elevasi, ada gerak supinasi, ada gerak pronasi, ada gerak ekstensi, dan juga lawannya ya fleksi. Dan inversi lawannya eversi. Jadi ini lawan karena antagonis. Jadi abduksi lawannya adduksi, depresi lawannya elevasi, supinasi lawannya pronasi, dan seterusnya. Nanti secara detail akan kita eksplor nanti pada pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Silakan nanti kalau nggak jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar. Nah, ini gambarnya seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu gangguan pada sistem gerak. Ini nanti saya bagi dua, yaitu gangguan pada tulang dan gangguan pada otot. Nah, sekarang yang kita bahas pertama adalah gangguan pada tulang dulu. Yang pertama yaitu gangguan fisiologi. Ada namanya rakitis. Nah, ini adalah kekurangan vitamin D pada tulang, sehingga bentuk kaki misalnya itu berbentuk huruf X atau berbentuk huruf O. Ada juga yang namanya mikrosefalus, pertumbuhan tulang tengkorak terhambat sehingga nanti tulang tengkoraknya itu ukurannya kecil ya, jadi lebih kecil dari ukuran normal, makanya disebut dengan mikrosefalus. Kemudian ada namanya agromegali, ini tulang pipa menebal atau disebut dengan kelainan H. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh hormon somatotropin. Ini terlalu banyak. Di hormon somatotrop itu fungsinya untuk pertumbuhan. Ini kalau nanti ini pertumbuhannya terlalu sudah tua misalnya, sudah umur 40 tahun, nah, itu tetap tumbuh, itu juga tidak baik. Jadi batas pertumbuhan pada manusia itu ada batasnya. Nah, kalau nanti hormon somatotrop ini masih bekerja pada usia-usia tua ya atau dewasa, misalnya usia 30, 40, 50, maka nanti akan menyebabkan yang namanya akromegali.
Kemudian yang keempat adalah osteoporosis. Nah, ini osteoporosis ini biasanya kekurangan kalsium sehingga tulangnya itu kurang kuat ya, atau keropos pada tulang. Kemudian gangguan fisik. Ada fraktura. Nah, ini ada fraktura sederhana. Fraktura ini disebut juga dengan tulang yang patah. Kalau yang sederhana ini berarti tidak menyebabkan luka. Makanya nanti fraktura itu ada patah tulang terbuka, ada patah tulang tertutup. Kalau yang tertutup berarti tulangnya tidak kelihatan. Kalau yang terbuka berarti tulangnya nanti mencuat keluar dan kelihatan. Ada juga namanya green stick. Patah tulang sebagian dan tidak sampai memisah. Ada juga nanti comminuted ya, ini pecah pada beberapa bagian, tidak sampai keluar dari otot ya. Jadi pecah tapi tidak sampai keluar dari otot. Ada spiral, yaitu patah tapi memuntir. Ada transverse, patah ya, tulang tapi patahnya terletak di tengah. Ada compound, yaitu patah tulang, nah tulangnya keluar, ototnya robek. Ini disebut juga dengan patah tulang yang terbuka, itu compound. Kemudian yang berikutnya adalah obligo, patah tulang, yaitu patahnya itu membentuk sudut. Nah, silakan nanti bisa diperhatikan pada gambar di sampingnya di bawah itu. Gambar di bawah itu sudah jelas sekali, itu macam-macam tipe kelainan pada tulang, yaitu gangguan fisik. Nah, kemudian gangguan pada tulang belakang. Ada lordosis, yaitu tulang punggung melengkung ke arah depan. Nah, ini bisa diperhatikan pada gambar di bawah. Nah, ini lordosis ya. Yang normal begini, ini yang lordosis. Kemudian kifosis, tulang punggung melengkung ke arah belakang. Ini kifosis, tulang punggungnya ke belakang. Kemudian skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah tulang belakang membentuk huruf S. Nah, seperti gambar yang di bawah ini, ya, di bawah kanan. Ya, ini adalah skoliosis. Jadi tulangnya bengkok membentuk huruf S. Ini kelainan pada tulang punggung. Nah, biasanya kelainan pada tulang punggung seperti ini bisa juga diakibatkan sikap atau cara duduk yang salah. Makanya adik-adik sekalian kalau duduk apalagi waktunya lama itu harus diatur, harus hati-hati sehingga tidak mengalami gangguan pada tulang belakang. Kemudian gangguan pada persendian atau pada sendi. Ada namanya dislokasi. Ini adalah pergeseran kedudukan sendi. Jadi sendinya itu nanti geser. Ada juga ankilosis ya. Ankilosis ini sendi tidak dapat digerakkan. Jadi sendinya itu nggak bisa digerakkan. Ada namanya artritis, yaitu peradangan pada sendi. Nanti juga ada yang disebut dengan rheumatoid ya, kerusakan pada penghubung sendi. Ada gout arthritis ya, ada gangguan pada sendi karena asam urat. Nah, ini biasanya yang sering diderita kalau asam uratnya terlalu banyak bisa menyebabkan namanya gout arthritis. Ada namanya osteoartritis, yaitu menipisnya tulang rawan pada persendian. Jadi pada persendian itu terdapat tulang rawan sehingga sendi itu mudah digerakkan. Nah, ini kalau tulang rawannya itu tipis ya, maka nanti akan menyebabkan osteoartritis. Nah, biasanya kalau digerakkan juga akan terasa sakit. Nah, sekarang yang berikutnya adalah gangguan dan kelainan pada otot. Nah, ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tetanus. Otot yang tegang terus-menerus yang disebabkan oleh racun bakteri Clostridium tetani. Nah, makanya disebut dengan tetanus karena penyebabnya adalah bakteri Clostridium tetani. Kemudian atrofi otot, ini otot mengecil. Jadi ototnya mengecil misalnya karena akibat serangan virus polio. Nah, jadi kalau nanti kena polio, ini ototnya biasanya mengecil atau tidak bisa berkembang secara normal. Ada kaku leher atau stiff. Nah, ini terjadi karena gerak hentakan yang menyebabkan otot trapesius meradang. Nah, ini harus hati-hati kalau pada leher ini, jangan sampai nanti gerakannya itu ada gerakan yang sifatnya itu mendadak atau menghentak.
supaya tidak terjadi stim atau kaku leher. Kemudian yang berikutnya adalah hernia abdominal. Nah, ini adalah merupakan kelainan sobeknya dinding otot perut sehingga usus melorot ke bawah. Nah, ini beberapa contoh kelainan pada otot. Kalau ada pertanyaan dari sahabat dan adik-adik sekalian, silahkan tulis pada kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan share, silahkan bagikan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman dari sahabat dan adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.